Kali ini kita akan membahas tentang kepercayaan yang dimiliki oleh leluhurnya orang Jawa. Nah, apakah memang masih ada sekarang ini ataukah memang hanya ciptaan orang-orang dari zaman sekarang yang dimodifikasi gitu ya di era modern tapi dengan gaya-gaya yang lama? Ayo ikuti bahasanya berikut ini. Berbicara tentang kepercayaan leluhur ini cukup menarik ya, karena belakangan ini banyak orang yang semakin pingin tahu gitu ya tentang kepercayaan leluhur, tetapi ada juga yang pesimis gitu ya tentang kepercayaan terhadap leluhur itu masih ada atau enggak. Nah, kalau di kesempatan kali ini merupakan bahasan yang merupakan pemikiran dari saya pribadi ya. Mohon maaf kalau mungkin di dalam komentar saya nanti ada hal yang mungkin tidak sesuai atau mungkin salah ya. Nah, bicara lagi tentang ini kepercayaan terhadap leluhur, ini banyak sekali sekarang yang mengulasnya, dan semakin banyak yang pokoknya yang pingin mengembalikan ke era-era seperti zaman dulu kayak gitu. Dan begini ya, kalau menurut saya pribadi, untuk kepercayaan terhadap leluhur yang saat ini mulai digali lagi itu sebenarnya sih ini ya, kalau mau ngomong sih sebenarnya berat gitu ya. Tapi mohon maaf sekali lagi bahwa sebenarnya untuk hal yang mungkin banyak diyakini itu sebenarnya itu tidak bisa dikatakan tidak benar gitu ya, karena apa yang ada saat ini yang kemudian ditunjukkan itu sebenarnya hanya digali-gali saja, hanya diraba-raba saja, dipilah-pilah saja, dan itu tidak sama persis dengan apa yang terjadi di zaman dulu. Jadi begini ya, kalau kita ngobrolin tentang kepercayaan terhadap leluhur, maka kita juga harus kembali lagi ke dalam pembagian zaman di eranya orang Jawa. Jadi yang pertama, karena yang kita bahas kali ini adalah di dalam budaya Jawa terutama ya. Nah, dalam perkembangan sejarahnya, bangsa Jawa ini sudah mengalami masa yang disebut sebagai masa prasejarah, kemudian era Hindu-Buddha, dan kemudian Islam, serta yang terakhir adalah di era kolonial dan era modern. Nah, di masa prasejarah ini sebenarnya sih tidak jauh berbeda dengan budaya-budaya yang lainnya, di mana kalau melihat perkembangannya ya, ini kita globalkan gitu ya secara seluruh dunia, bahwa budaya yang dianut waktu itu adalah ya animisme dinamisme kayak gitu ya. Yang disebut animisme dinamisme adalah ya yakin bahwa di sekitar kehidupan atau mungkin di sekitar alam yang kasat mata ini ada roh-roh gitu yang bersemayam di benda, dan juga ada yang bergentayangan kayak gitu ya. Ini sekali lagi mohon maaf ya, mungkin bagi yang tidak atau bertentangan atau mungkin bertolak belakang dengan pendapat saya, tapi ya seperti itu yang pernah saya pelajari. Terus kemudian begitu Hindu dan Buddha itu masuk ke tanah Jawa, nah ini kemudian serta merta ya,
karena mendapatkan pengaruh dari budaya India, akhirnya ya mau nggak mau ada sebagian besar dari masyarakat yang ada di Jawa itu berhubungan atau melakukan kontak ya dengan orang-orang atau mungkin pedagang yang ada dari India, terutama ini di wilayah pesisir, karena pesisir itu wilayah atau di dekatnya pantai yang memiliki hubungan yang lebih dekat ya, atau mungkin yang cepat mendapatkan pengaruh dari budaya asing. Dan pada masa ini budaya yang kita sebut dengan budaya leluhur atau animisme dinamisme itu kemudian sedikit demi sedikit itu mulai berubah gitu ya. Dan ini bisa terlihat ya kalau di daerah Kutai itu dengan dilihat dari namanya raja yang awalnya itu seperti Kudungga, itu yang memiliki nama yang sepertinya lokal banget gitu ya, kemudian berpindah dengan nama-nama yang berbau India gitu ya, berbau Hindu, Buddha gitu guys, yang seperti Aswawarman, Mulawarman itu kan bukan nama asli Indonesia ya. Dan mungkin ini juga terjadi di Jawa ya. Dan ya memang benar juga sih kalau nama-nama yang ada di Jawa itu akhirnya ya berbau-bau Hindu, Buddha gitu. Tapi memang tidak bisa disangkal ya bahwa pada saat zaman Hindu Buddha itu memang kepercayaan terhadap hal-hal yang berbau lokal itu memang tetap ada itu ya, masih ada. Dan bagi orang-orang yang siap ya untuk menerima perubahan, mereka ya beragama Hindu dan Buddha gitu ya. Tapi bagi orang yang mungkin mengalami shock culture atau keguncangan budaya dan gak bisa menerima kedatangan budaya baru, nah mereka itu mungkin menyingkir ya, sambil mereka itu mungkin berpikir, sambil mereka itu berusaha untuk memahami, karena mungkin juga bisa jadi karena daya tangkap mereka terhadap agama yang baru yang mungkin gak sesuai dengan mereka itu agak lambat gitu ya. Dan ketika mereka itu mulai bisa menerima, nah waktu itu Jawa sudah masuk di era Islam, jadi gitu. Nah dari sinilah kemudian muncul yang disebut sebagai ya kemunduran gitulah ya, kemunduran satu masa atau satu periode. Jadi ketika ini Islam mulai mengalami kejayaannya gitu ya, sementara orang-orang yang baru saja dia itu menerima perubahan itu, mereka kemudian harus menerima atau mendapatkan unsur yang baru, sehingga mereka itu juga masih mengalami keguncangan atau shock culture atau mungkin kesenjangan juga ya, bisa dikatakan kayak gitu. Dan dari sinilah mereka itu kemudian mencampurkan dari unsur-unsur yang ada. Jadi unsur yang sebelumnya yang mereka sudah mulai adaptasi, kemudian mereka itu mulai mulai mereka campur satu dengan yang lainnya gitu. Makanya ada sih istilahnya sinkretisme gitu ya, yang ada di situ. Ya sekali lagi mohon maaf ya kalau pendapat saya ini ada yang tidak setuju gitu ya, tapi setidaknya menurut saya sih setiap perubahan itu pasti ada yang bisa mengikuti dan ada juga yang sulit untuk mengikuti. Jadi dengan demikian gitu ya, maka ada unsur-unsur yang terlihat seperti ya zaman dulu gitu ya, yang berlaku di zaman yang berbeda gitu. Makanya mungkin ini yang disebut sama masyarakat
yang ada zaman dahulu itu, oh ini ya mungkin yang disebut sebagai ajaran leluhur. Nah, begitu juga dengan di masa sekarang ya, ketika sudah mulai masuk di zaman modern dan waktu itu juga untuk memasuki zaman yang lebih modern itu harus melalui tahap zaman kolonialisme, dan di mana saat itu ada politik dari orang Belanda yang ingin memecah belah, dan dia sendiri, orang-orang Belanda itu kurang kurang menyukai dengan ajaran-ajaran Islam yang karena apa ya, karena waktu itu Islam dianggap sebagai penghalang bagi usaha dari penjajah untuk menguasai tanah Jawa ya, karena waktu itu memang tanah Jawa ini mayoritas penduduknya kan memang sudah beragama Islam gitu ya, dan meskipun dengan tambahan unsur-unsur yang yang beraneka ragam kayak gitu, tapi ya setidak-tidaknya gitu ya, waktu itu orang Belanda juga dia juga nggak tinggal diam, dan dia juga kemudian menyuruh orang-orang yang bisa mereka percaya itu untuk membuat ya semacam tembang kayak gitu ya, yang orang Jawa sendiri sebenarnya juga menyukainya gitu ya, karena kan belum ada teknologi hiburan yang modern gitu ya waktu itu, sehingga itu bisa dijadikan sebagai wadah untuk informasi ya bagi mereka yang jauh dari informasi. Dengan begitu Belanda bisa mengacaukan atau menitip informasi atau menitip pesan gitu pada orang-orang yang mereka percaya, yang notabene waktu itu orang yang dipercaya itu bisa membuat semacam kidung atau tembang gitu ya. Nah, dari sinilah kemudian Jawa semakin kacau saja budayanya ya. Jadi ada masukan unsur-unsur dari Belanda, dari orderan Belanda. Jadi seperti itu. Dan ini akhirnya yang membuat budaya Jawa semakin kacau balau gitu ya. Di samping juga akhirnya ada sebagian orang yang mungkin merasa waktu di zaman Belanda itu tersisih ya, karena dia nggak setuju dengan perubahan yang terjadi di masa Belanda juga ya. Akhirnya mereka membuat sebuah gerakan-gerakan yang menentang menentang Belanda juga, termasuk juga menentang hal-hal yang lainnya yang mereka nggak sukai. Tapi kalau sama sekali mereka itu tidak mau mengikuti apa yang dilakukan oleh orang Islam, enggak juga ya, karena ada ajaran-ajaran Islam yang mereka juga adopsi gitu ya. Jadi makin makin runyam saja ya sinkretismenya. Oke, dan untuk melihat dari gayanya orang Jawa, mungkin yang bagi yang mungkin mampu untuk melakukan sebuah perubahan, dia mau berubah kayak gitu, itu aman-aman aja, dan itu terjadi di seperti inilah ya, seperti yang bisa ditemukan di hal-hal yang di masyarakat yang sebagian besar yang ada di Jawa, yang mungkin mendapatkan pendidikan formal, sementara yang mungkin bagi orang-orang yang terpinggirkan, yang mereka itu dari sisi finansial itu mungkin nggak mampu, dan mereka itu mungkin berusaha untuk mengikutinya dan akhirnya tetap nggak mampu. Nah, ini akhirnya membuat semacam aliran mungkin, atau bisa jadi ya tindakan-tindakan yang
kadang-kadang ya nggak sesuai ya dengan yang yang ada atau berlaku gitu ya. Akhirnya mereka membuat ya Islam mungkin dengan gaya mereka kayak gitu. Ya itu bisa jadi ya. Oke, dan ya ini sih kita mungkin akhirnya bisa menemukan banyak sekte-sekte gitu ya yang berkembang karena ya itu sih, karena disesuaikan dengan kemampuan daya serap mereka itu terhadap menyerap perubahan gitu. Ada yang lambat, ada yang cepat gitu ya. Dan mungkin yang disebut sebagai aliran-aliran yang saat ini kemudian muncul ya mungkin juga sama ya kayak gitu ya. Di samping mereka juga ada rasa sesuatu yang nggak mereka sukai dan akhirnya mereka itu juga mulai merasa terpinggirkan, apalagi di zaman modern ya, ketika semuanya harus serba cepat gitu. Mereka yang nggak bisa menerima keadaan pasti akan menyingkir. Tapi ya gimana-gimana karena perubahan itu pasti akan terjadi, ya mau nggak mau harus mengikuti, dan orang yang nggak bisa mengikuti pasti akan berusaha untuk untuk melakukan hal yang ya seperti mereka mengadaptasinya secara mandiri kayak gitu, atau kemudian mereka menyingkir dan tidak mengikuti yang layaknya diikuti oleh orang pada umumnya. Ya mungkin dengan hal kayak gini mungkin mereka bisa mendapatkan suatu keselamatan kayak gitu ya. Misalnya sekarang kan di zaman modern itu banyak hal ya semacam teknologi. Kalau orang nggak bisa atau gaptek gitu ya, nah pasti mereka akan tetap mereka ini hidupnya di zaman modern, tapi kalau mereka itu nggak bisa mengikuti ya mau nggak mau mereka itu pasti akan ini pura-pura aja, pura-pura bisa sementara nggak bisa gitu ya. Nah bingung kan? Kalau udah kayak gini, atau mungkin mereka itu ya sama sekali mereka menolak gitu ya. Tapi kalau mereka menolak, ya pasti akan menyulitkan diri mereka sendiri. Oke, jadi itu aja bahasan kita kali ini. Mudah-mudahan pemikiran yang saya yang saya lontarkan untuk kali ini bisa nyampe ya, karena ya saya tidak menggunakan teks, hanya langsung ngobrol begitu saja ya. Dan mohon maaf kalau mungkin ada hal yang tidak sesuai, dan mungkin kalau ada hal yang salah, Anda bisa tulis juga di kolom komentar. Dan terima kasih buat yang sudah subscribe, dan juga yang like, yang komentar juga, yang share ke yang lainnya juga terima kasih. Dan sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya.